Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman di seluruh Indonesia. Didi Mulato. Pagi hari ini saya ingin sedikit membagikan kepada teman-teman semua tentang sebuah prinsip dasar ketika teman-teman pengen membangun sebuah bisnis yang besar. Ingat, prinsip sederhana ini ketika teman-teman benar-benar lakukan dan teman-teman pahami dengan baik, maka saya akan menggaransi apapun bisnis teman-teman semua akan menjadi besar. Apa itu teman-teman? Dalam sebuah bisnis, berangkat dari pengalaman lebih dari 20 tahun saya mengelola bisnis dengan banyak karyawan, dengan banyak customer. Saya mengelola ribuan bahkan jutaan orang dalam bisnis saya teman-teman, dan alhamdulillah saya tidak pernah stres sedikit pun mengelola bisnis saya. Kenapa? Karena saya tahu hukum yang namanya probabilitas. Apa itu probabilitas? Probabilitas adalah persentase dari jumlah orang yang menerima penawaran terhadap produk Anda sampai dengan orang itu akhirnya tertarik mengetahui lebih lanjut tentang produk Anda. Kemudian orang itu sampai akhirnya membeli produk Anda. Ini yang disebut sebagai rasio probabilitas. Ketika Anda hari ini tahu bahwa ketika Anda menawarkan kepada 100 orang, terus kemudian ternyata ada 40 orang yang merespon penawaran Anda dengan bertanya mungkin, atau meminta penjelasan lebih lanjut mungkin, atau minta penawaran lebih lengkap mungkin. Dan kemudian dari 40 orang yang menerima memberikan respon tadi, mungkin hanya ada 4 orang yang memutuskan untuk membeli produk Anda. Maka probabilitas bisnis Anda adalah 40% berpikir positif terhadap produk Anda, dan 4%-nya adalah pembeli dari produk Anda. Ketika Anda sudah tahu rumus ini, maka tugas Anda sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang entrepreneur, tugas Anda hanyalah meningkatkan rasionya. Tugas Anda adalah membuat orang yang merespon itu jauh lebih tinggi lagi. Tugas Anda adalah membuat orang yang akhirnya membeli produk Anda itu naik lagi. Apa yang harus Anda lakukan? Maka hal sederhana teman-teman. Dalam membangun sebuah bisnis, Anda tidak bisa berpikir bahwa semua orang itu harus beli produk Anda. Ini prinsip dasar sederhana. Dalam membangun bisnis, Anda tidak bisa memaksa orang untuk selalu tertarik dengan produk Anda sebagus apapun produk Anda. Mungkin Anda hari ini menjadi seorang sales Toyota, tetapi Anda tidak bisa paksa orang untuk semua orang punya Toyota. Karena faktanya ada orang yang suka dengan Nissan, ada orang suka dengan Suzuki, ada orang suka dengan Honda, ada orang suka dengan Daihatsu atau BMW atau Mercy ataupun merek-merek yang lain. Tugas kita adalah hari ini bagaimana membuat semakin banyak orang menerima penawaran kita. Karena di situ ada angka probabilitas. Ketika Anda ingin menjadi seorang pebisnis yang benar, maka tugas Anda adalah mengesampingkan perasaan. Dalam bisnis Anda tidak bisa berbicara tentang perasaan. Anda tidak bisa bilang, aduh kenapa ya dia tak tawarin kok nggak mau. Aduh kenapa ya dia udah tak jelasin kok nggak mau merespon. Aduh kenapa ya kok dia udah tawarin sampai saya datengin, sampai saya ngajak manajer saya ngajak teman saya untuk datengin, ternyata dia tetap negatif terhadap produk saya. Ingat, semua orang berhak untuk membeli produk yang mereka sukain. Ada orang suka dengan Pepsodent, ada orang suka dengan Ciptaden. Ada orang suka dengan iPhone, ada orang suka dengan Samsung, ada orang suka dengan Vivo mungkin, atau Evercross mungkin. Ada orang suka dengan merek Aqua, ada orang suka dengan Club, ada yang suka dengan Cleo. Ingat, semua produk punya pasarnya masing-masing. Ada yang senang mobil high class BMW, senang dengan Mercy. Ada juga orang yang ngapain beli mobil aja kok mahal-mahal.
Semua orang punya cara pandangnya masing-masing. Tugas Anda sebagai seorang pebisnis adalah meningkatkan jumlah orang yang Anda tawarkan terhadap produk Anda. Nah, berangkat dari sini, maka saya titip pesan ke teman-teman semua. Ini hal penting sekali. Saya sering ketemu pebisnis-pebisnis salah kaprah. Dia membangun sebuah bisnis yang ditawarin adiknya, kakaknya, keponakannya, tetangganya, saudaranya, kemudian teman-teman dia. Pertanyaannya adalah ketika Anda memahami rasio probabilitas ini, berapa banyak sih saudara Anda? Berapa banyak sih relasi Anda? Berapa banyak teman Anda? Oke lah, mungkin teman Anda banyak 1000 orang. Teman itu gampang. Saudara itu gampang. Ketika Anda menikah atau Anda merayakan satu perayaan, kira-kira yang hadir berapa orang? Itu teman Anda. Mungkin ketika Anda menikahkan atau menikahkan putra-putri Anda, undangan yang Anda sebar berapa banyak? Itu relasi Anda. Udah gitu aja. Anggap Anda punya relasi 1000 orang. Terus kemudian Anda tahu rasionya adalah ketika Anda menawarkan kepada 100 orang, terus kemudian akan ada 40 orang yang merespon dan akhirnya ada 4 orang yang membeli produk Anda. Berarti kalau Anda punya relasi 1000 orang, 1000 orang 40% yang positif, berarti ada 400 orang yang positif. Terus kemudian ada 10% dari 400 orang yang akhirnya membeli produk Anda. Maka dari 1000 orang potensi Anda closing hanya 40 orang. Pertanyaannya adalah ketika 40 orang itu habis, ketika 40 orang itu sudah nggak ada lagi, 1000 orang itu sudah Anda tawarin semua. Terus Anda mau nawarin bisnis kepada siapa lagi? Anda mau nawarkan produk Anda kemana lagi? Teman udah ditawarin semua, tetangga udah tawarin semua, saudara udah nek. Inilah yang menjadi momok terbesar kenapa saya sering keliling Indonesia mengadakan seminar. Saya ingin memotivasi teman-teman semua bahwa Anda harus menambah relasi Anda setiap hari. Maka untuk teman-teman tahu, saya dalam membangun bisnis, contoh saya sengaja mengajarkan seminar saja. Dalam seminar saya tidak pernah menawarkan teman, saya nggak pernah nawarin saudara, saya nggak pernah nawarin di Facebook saya nggak pernah nawarin di Instagram saya. Kenapa? Karena berapa banyak sih gitu loh. Follower saya di Instagram berapa banyak sih, follower saya di Facebook berapa banyak sih, teman saya berapa banyak sih. Maka saya tidak pernah mau menawarkan, kenapa? Karena jumlahnya sangat terbatas. Sesuatu yang terbatas ketika kita sikat terus, kita hajar terus, habis. Begitu udah habis, mau nawarin lagi, misalkan saya sales mobil misalkan. Terus kemudian teman saya ada 1000 orang, 1000 udah tahu semua saya sales mobil. Terus masa iya setiap bulan saya kirimin brosur ke mereka? Yang terjadi mereka nek, yang terjadi mereka marah dengan saya. Maka tugas kita adalah bagaimana setiap hari saya bisa mengumpulkan orang-orang baru terus. Dan alhamdulillah teman-teman, 1 tahun 2019 kemarin, dalam 1 tahun saya bisa punya alumni ada lebih dari 70.000 orang. Dan semuanya orang baru, semuanya tidak saya kenal, semuanya orang yang benar-benar baru saya ketemu pertama kali. Saya seminar di Aceh, tidak ada orang Aceh yang saya kenal satupun. Saya seminar di Jayapura, tidak ada satu orang Jayapura pun yang saya kenal. Saya seminar di Manado, tidak ada satupun orang Manado yang saya kenal. Dalam membangun sebuah bisnis saya profesional. Saya nawarkan sesuatu, Anda membeli sesuatu, dan tidak ada hubungan konco di situ. Tidak ada hubungan pertemanan di situ. Kenapa? Karena kadang bikin repot teman-teman. Nawarin ke teman, nawarin ke saudara, ini bikin repot. Satu sisi teman-teman, misalkan contoh Anda memiliki satu produk. Produk Anda butuh edukasi, butuh training, butuh pelatihan, dan semua butuh biaya. Nanti ketika Anda nawarkan ke saudara, nawarkan ke teman, ini buah si malakama. Anda mau bikin harga standar, katanya sama teman, mosok harganya disamain dengan yang lain. Ketika kita kasih potongan, mosok iya.
saya training di hotel, saya training di tempat yang bagus, terus kemudian wah karena dia bayar sedikit, wah nggak cukup ini biaya, akhirnya saya training di tempat yang lain. Nggak mungkin. Akhirnya nih buah si malakama, produk yang membutuhkan servis, produk yang membutuhkan pelayanan, ada harga yang harus dibayar di situ. Saya beli tiket pesawat bayar, hotel bayar, maka saya memutuskan untuk bukan berbisnis kepada saudara, teman. Semakin saya kenal dengan seseorang, semakin saya tahu dengan seseorang, semakin saya tidak pernah nawarkan sesuatu itu kepada orang yang saya kenal. Kenapa? Saya nggak mau jadi repot. Repot dengan kata sungkan, repot dengan kata nggak enak, repot dengan kata aduh, dan sebagainya. Saya ngindarin itu, teman-teman. Dan teman-teman, orang itu semakin dekat, semakin kenal. Ketika Anda nawarkan sesuatu, let's say misalkan Anda jualan asuransi, Anda datang ke seorang teman dekat, mereka itu mau nolak sungkan, mau nerima, serba salah juga, kebutuhannya belum memungkinkan untuk membeli juga, misalkan contoh. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia membeli produk Anda, oke lah kita misalkan produk yang lain, Anda punya produk herbal atau suplemen kesehatan misalkan. Anda nawarin ke saya, Anda itu saudara saya mau nolak sungkan. Mau beli juga saya sebenarnya belum butuh banget, tetapi karena ini menjaga hubungan saudara, ya sudah akhirnya beli. Tapi beli bukan karena butuh, beli hanya karena tidak enak saja. So, saya membuktikan banyak sekali orang-orang yang akhirnya berbisnis gagal. Kenapa? Karena ya dia memulai dengan cara tidak benar. Maka setelah saya tahu prinsip ini, teman-teman, saya memutuskan untuk berbisnis secara profesional. Berbisnis kepada orang yang tidak kenal. Karena orang yang tidak kenal itu pertama jumlahnya tidak ada batasnya. Orang Indonesia ini yang kenal saya berapa orang sih? Tapi orang yang tidak kenal itu nggak ada batasnya. Orang yang tidak kenal itu banyak sekali, teman-teman. Maka semakin saya kenal, semakin saya nggak pernah japri dia, nggak pernah ngabarin dia, saya nggak pernah info ke dia. Termasuk di Facebook, di Instagram saya. Saya ngadakan seminar, saya buka bisnis apapun, saya nggak pernah ngomong ke Instagram saya, ke Facebook saya. Kenapa? Karena saya pengen profesional saja. Orang yang tidak kenal itu ketika membeli produk Anda berarti dia sangat butuh terhadap produk Anda. Tapi ketika dia tidak butuh, mereka akan dengan gampang menolak Anda. Tapi ketika Anda ketemu sama orang kenal itu nggak butuh dipaksa-paksain butuh. Ketika dia membeli hanya karena terpaksa, ujung-ujungnya hubungan saudara, hubungan pertemanan yang tadinya dekat itu jadi jauh. Ketika Anda tidak kenal dengan seseorang, Anda tawarin produk Anda dan ternyata dia tidak mau, ya wes toh, memang nggak kenal kok. Tidak perlu sungkan kok, tidak perlu arisan jauh-jauhan kok, tidak perlu waktu meeting itu jauh-jauhan, memang nggak kenal kok. So, pahamin prinsip dasar ini, teman-teman. Ketika Anda paham prinsip dasar ini, maka saya garansi bisnis Anda besar. Maka poin penting yang tadi teman-teman saya pengen rangkum, teman-teman. Ketika ingin membangun sebuah bisnis satu, Anda harus paham rasio probabilitas dulu. Sebagus apapun produk Anda, sehebat apapun produk Anda, selalu ada orang mau dan tidak mau. Ketika Anda ketemu orang tidak mau, so what? Ngapain dipikir? Fokus kepada orang yang mau saja. Berikan edukasi yang terbaik buat orang yang mau. Berikan fasilitas yang terbaik buat orang yang mau. Ketika orang sudah merasa teredukasi, orang sudah mendapatkan pelayanan, maka orang-orang yang positif tadi, mereka ya akan membantu memviralkan, membantu mereferensikan bisnis Anda kepada temannya tadi. Itu prinsip nomor 1. Terus kemudian prinsip nomor 2, teman-teman. Ketika Anda sudah tahu bahwa Anda butuh rasio probabilitas, maka mulai sekarang please Anda punya bisnis apapun, tolong apapun bisnis Anda, jangan pernah tawarkan bisnis Anda kepada saudara Anda, teman Anda, kakak Anda, adik Anda, orang-orang dekat Anda. Buah si malakama ketika Anda tawarkan kepada saudara, mereka mau hanya karena tidak enak, mereka mau akhirnya bikin sungkan, harganya ditawar lah, minta cicilan lah dan sebagainya. Akhirnya Anda nggak jadi bisnis di situ. Akhirnya banyak bisnis-bisnis hancur karena dia melibatkan saudara, teman-teman. So, buat teman-teman semua, hari ini saya memutuskan untuk setiap hari
membagikan apapun saya bagikan, entah di Instagram saya, entah di Facebook, entah di YouTube saya, waktu seminar atau tidak di seminar, saya terima tamu pun selalu saya membagikan sesuatu. Kenapa? Karena prinsip hidup saya, teman-teman, the more you give, the more you get. Ketika Anda banyak memberi, Anda akan banyak menerima. Maka prinsip ketiga, ketika Anda memahami ini, teman-teman, dalam membangun sebuah bisnis, maka biasakan Anda berpikir bukan apa yang saya dapat, tapi apa yang saya berikan. Saya membangun seminar, saya punya bisnis-bisnis yang lain, teman-teman. Saya cuma berpikir saya akan memberi banyak hal kepada banyak orang. Termasuk video ini, teman-teman, saya buat. Saya nggak berpikir apa yang saya dapatkan dari orang yang menyaksikan video ini. Tapi saya yakin niat saya membagikan sesuatu ini akan dicatat oleh Tuhan, dan Tuhan Maha Kaya. Ingat, jangan pernah minta rizki kepada manusia, tapi minta rizki sama Tuhanmu. Kejar dunia boleh, tapi jangan lupa sama yang punya dunia. Ketika Anda sudah memahami prinsip yang terakhir ini, teman-teman, maka setiap hari Anda akan berlomba-lomba untuk membagikan apapun kepada siapapun. Karena ingat, Gusti ora sare, Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan Maha melihat apa yang dilakukan hambanya. Ketika Anda sudah melakukan sesuatu yang terbaik, maka serahkan sepenuhnya kepada Tuhanmu, maka Tuhan akan memberikan rizki dari sumber yang tidak pernah diduga-duga. Kalau Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan klik share, klik like, bagikan video ini, buat semua orang tahu tentang kemanfaatan video ini, supaya Anda juga mendapatkan manfaat yang luar biasa dengan sedekah Anda membagikan ilmu ini kepada banyak orang. Pasti bermanfaat. Saya tunggu kisah sukses, teman-teman. Saya Didi Mulata, selamat pagi dan salam dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.